Oke, kita mulai ya. Sudah jelas suara saya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Semoga dalam kondisi sehat semuanya ya, dan dalam kondisi yang ceria menghadapi ujian akhir semester di minggu depan ya. Jadi khusus semester ini tidak ada minggu tenang, istilahnya seperti itu, langsung ujian ya. Oke, untuk ujian PPB saya akan presentasikan kurang lebih nanti sama. Oke, sudah muncul belum ya? Sudah, Pak. Oke, saya akan menjelaskan sedikit mengenai UAS ya, karena UAS untuk mata kuliah ini tidak ada UAS secara tertulis karena praktikum, maka UASnya juga berupa penugasan ya. Jadi penugasannya kalau di UTS kemarin individu, kalau di UAS ini penugasannya kelompok ya. Nanti akan saya jelaskan mekanismenya. Oke, yang pertama dulu, jadi ini pertemuan ke-14, kita akan bahas mengenai proyek UAS. Nah, jangan lupa hari ini sesuai jadwal kuliah, jam 12.30 sampai 15.00, silakan absen di Kulino ya, jangan sampai lupa. Kemudian hari ini yang tidak ikut Google Meet nanti bisa melihat rekamannya di YouTube ya. Kemudian UAS project pemrograman perangkat bergerak ini berupa project kelompok ya. Penjelasannya di next slide. Saya ke next slide ya. UASnya berupa project kelompok. Untuk waktunya sendiri kurang lebih 2 minggu dari sekarang ya. Jadi dari project ini saya berikan sampai dengan 21 Januari. 21 Januari itu hari Kamis ya. Kamis 21 Januari 2021 jam 23.55 ini untuk maksimal pengumpulannya. Kemudian untuk penjelasannya, kelompoknya silakan kalian tentukan sendiri ya. Tentunya kalau milih sendiri mungkin bisa ini yang cocok dengan kalian sendiri ya. Pilih yang cocok dengan kalian. Maksimal 4 orang saja, tidak boleh lebih. Kalau kurang boleh ya. Misalkan kelompok saya mau 2 orang saja ya, silahkan boleh. 3 orang boleh, 1 orang kalau bisa jangan ya, jangan sampai individu, tapi karena ini kelompok maka minimal 2 orang, maksimal 4 orang. Kemudian kalau ada yang bertanya, Pak saya biasanya 5 orang. Nah, kalau 5 orang silahkan berarti dibagi 2 ya, 2 dan 3. Nah, setelah terbentuk kelompok, tentukan satu topik atau tema proyek Anda. Tema ini bisa kalian pilih dari UTS ataupun proyek baru, boleh ya. Saya persilakan, saya bebaskan. Silakan boleh memilih, misalkan dari proyek UTS itu kan punya proyek sendiri-sendiri ya, punya tema sendiri-sendiri. Nah, dari misalkan 4 orang ya pilih salah satu saja, temanya siapa yang mau dikembangkan. Nah, itu untuk topik atau temanya bebas, ataupun topik atau tema yang lain, tetapi tidak boleh sama dengan kelompok lain ya. Nah, caranya nanti setelah ini kalian bisa booking, ditulis saja di grup WA, formatnya seperti ini, nama kelompoknya, berarti otomatis yang nulis pertama itu kelompok 1 ya, kelompok 01, disebutkan topik atau temanya, kemudian dituliskan NIM dan nama anggotanya. Nah, ini prosedur bookingnya. Silakan ditulis di grup, jadi siapa cepat dia dapat untuk topiknya ya. Jangan sampai sama. Kemudian kembangkan proyek dengan kriteria, ada beberapa kriteria ya, kurang lebih sama dengan UTS, hanya ada pengembangan atau penambahan kriteria.
Oke, saya ke kriterianya ya. Untuk tanya jawab nanti di akhir setelah saya menjelaskan. Ya, disiapkan saja dulu kalau ada pertanyaan. Oke, untuk kriterianya ya. Yang pertama ini kurang lebih sama, punya tampilan splash screen tapi ada minimalnya ya, minimalnya 3 detik ya. Kalau mungkin sebelumnya di contoh itu 1000 milisecond atau 1 detik. Nah, kalau di sini ditentukan 3 detik saja ya minimal. Ya, kalau lebih nggak apa-apa. Tapi jangan terlalu lama juga splash screen ya. 3 detik cukup atau misalkan maksimalnya 5 detik nggak masalah. Ini ada poinnya 5 poin, kemudian ada interaksi tampilan, bisa pindah dari satu halaman ke halaman lain, ini mudah sekali. Bisa pakai activity atau fragment ataupun intent ya, sama saja. Ini nilainya 10 poin. Kemudian ada validasi input dan wajib ada form input ya. Karena ada validasi input, otomatis kalian harus menampilkan form input ya. Karena di UAS ada beberapa yang tidak menampilkan form input. Form inputnya hanya login saja ya. Nah, untuk form input ini login juga termasuk. Nanti ada juga mungkin registrasi, mungkin ada juga kalau misalkan mengembangkan aplikasi jual beli ya nanti ada misalkan untuk pemesanan. Nah, itu ada inputannya ya, minimal inputannya. Ada minimal 6 halaman yang berbeda untuk input ya. Kalian bisa hitung saja misalkan satu untuk login, satu lupa password, satu misalkan registrasi. Nah, itu udah 3. Kalian bisa tambahkan yang lain, misalkan satu untuk input data pemesanan, satu untuk misalkan pembayaran, satu untuk misalkan menginput data laporan atau apapun ya, bebas. Minimal ada 6 halaman input ya yang berbeda. Nah, ini nilainya lumayan besar, 30 poin ya. Jadi kalau misalkan kalian hanya ada 3 input, nanti nilainya ya dihitung saja. 30 bagi 6 berarti kalau ada 3 berarti hanya 15 poin. Nanti ada perhitungannya seperti itu. Ya. Kemudian kalau lebih ya nanti misalkan ada 7 ya tetap nilai maksimalnya 30 ya. Jadi ada 6 saja sudah cukup. Oke, selanjutnya untuk tampilan layar ini saya kira mudah untuk membuat layar yang berbeda satu sama lain. Kalian tinggal edit gambarnya saja, tinggal edit background. Nah, misalkan kalau mau menampilkan halaman ini untuk misalkan penjualan barang, nah kalian satu barang tampilkan satu kan jadi banyak ya. Nah, minimal tampilan layar ada 5 dikali jumlah anggota kelompok. Nah, jadi nanti satu orang bisa berkontribusi membuat 5 layar ya. Nah, misalkan kelompoknya maksimal ada 4, 5 kali 4 maka nanti ada 20 halaman. Itu minimalnya. Nah, jadi satu orang bisa berkontribusi terhadap 5 layar. Nah, termasuk saya hitung juga nanti untuk halaman login itu 1, halaman registrasi 1, lupa password 1, halaman memasukkan kode 1, dan lain sebagainya. Tapi di luar splash screen. Splash screen itu tidak dihitung dalam tampilan layar karena sudah ada poin tersendiri. Nah, ini nilainya 20 poin. Nah, nanti ketika misalkan anggotanya 4, kemudian tampilannya hanya ada 15, maka nanti nilainya juga 15. Nah, misalkan anggotanya 3, 3 kali 5 berarti kan ada 15. Nanti nilainya tetap maksimal 20 kalau anggotanya 3. Nanti kalau misalkan di bawah 15, nah nanti akan menyesuaikan. Ada prosentasenya, nanti saya yang hitung. Jadi perhitungannya seperti itu. Jadi kalian kalau membuat ini usahakan sesuai kriteria ya. Nah, kalau kita hitung dari sini ada 4, kalau bisa dilaksanakan semua maksimal 30, 40, 50, 65. Ini sudah dapat 65 poin. Nah, untuk nanti setiap kelompok ya untuk nilai kelompoknya nanti akan sama untuk kuasnya ya. Ini udah 65, kemudian kita ke kriteria selanjutnya ada melakukan penyimpanan. Nah, untuk melakukan penyimpanan ini bisa boleh menggunakan beberapa
jenis database, ada SQLite, ini maksimal 20 poin, ataupun Firebase, ini maksimal 30 poin. Nah, kalau pakai Firebase nilainya lebih banyak ya. Nah, tadi kalau kita jumlahkan tadi sudah 65. Kalau kalian pakai SQLite ini sudah misalkan ini bisa maksimal nilainya jadi sudah 85. Nah, tapi kalau pakai Firebase berarti nanti nilainya sudah 95 ya, seperti itu. Kemudian ada juga recycler view. Nah, recycler view ini 5 poin saja yang menampilkan dengan recycler view, atau kalau mau lebih bagus bisa pakai card view. Nah, itu card view ya. Kemarin di UTS banyak yang menggunakan card view. Tampilannya lebih bagus. Nah, kalau memenuhi ini nanti nilainya misalkan pakai SQLite tadi maksimalnya 90. Kalau recycler view-nya juga maksimal. Tapi kalau pakai Firebase nanti bisa dapat 100. Nah, ada juga satu tambahan kriteria, ini bonus. Apabila menampilkan LBS lokasi minimal yang kemarin bisa menampilkan lokasi misalkan di tempat kalian, misalkan di Simpang 5 atau di Udinus. Nah, itu contoh. Nah, jadi ada dua pilihan. Kalian mau maksimalkan di Firebase, nilainya sudah maksimal 100. Kalau mau pakai SQLite berarti kalian harus tambah LBS ya, nilainya 100 juga. Tapi kalau misalkan pakai Firebase dan LBS nanti kan poin maksimalnya jadi 110 ya. Nah, itu juga boleh, tapi nanti akan saya tetap inputkan misalkan maksimal ya nilainya 100. Ya, itu untuk nilai maksimalnya. Jadi kalau pakai Firebase itu sudah 100. Kalau pakai SQLite, kalau mau 100 harus nambah ke LBS. Gitu. Tapi kalau pakai Firebase juga boleh, pakai LBS juga boleh. Nanti kalian bisa hitung-hitungan saja. Yang penting saran saya memenuhi semua kriteria ini. Nah, untuk penjelasan ini nanti akan ditampilkan juga, sudah ditampilkan di Kulino ya, untuk poin-poinnya. Jadi kalian bisa melihat ulang, atau mungkin yang belum lihat nanti bisa lihat di sini di rekamannya. Oke, ini untuk kriterianya ya. Jadi maksimal poinnya bisa 100 atau 110. Kemudian, nah ini resumenya untuk UASnya proyek kelompok, waktu pengerjaannya dari sekarang sampai hari Kamis 21 Januari jam 11.55 malam, ini malam ya. Proyeknya nanti kalian demokan dalam bentuk video minimal 5 menit ya. Setiap anggota wajib presentasi, ini harus wajib, tapi videonya satu saja. Bagaimana caranya? Nah, kalian bisa pakai model seperti ini, Google Meet atau Zoom ya. Kalian bisa presentasi. Untuk contohnya sudah saya tampilkan juga di Kulino, ada linknya, contoh presentasinya pakai Google Meet, jadi akan lebih mudah ya. Yang mengumpulkan cukup satu orang saja. Nanti yang dikumpulkan linknya ya. Nah, ini di poin 5. Saran saya ini akan lebih baik kalau kalian upload di YouTube masing-masing ya. Jadi satu orang perwakilan upload di YouTube biar load-nya tidak terlalu besar. Kalau upload di Google Drive juga boleh, itu alternatif saja. Pastikan tanpa request akses ataupun di platform lain ya. Nah, yang dikumpulkan ini link videonya dan link projectnya. Ya, di Kulino itu tidak perlu mengupload projectnya, kalian upload projectnya di Google Drive, kemudian di Kulino tempelkan linknya. Jadi linknya saja ya, jadi link video dan link Google Drive-nya ya. Karena kemarin di UTS itu banyak yang upload langsung projectnya di Kulino, jadi berat. Nah, kalau bisa linknya saja ya. Kalian upload dulu misalkan di YouTube atau di Google Drive, baru kasih linknya di Kulino. Dan tanpa di RAR atau di zip, ini tidak perlu di RAR atau di zip ya, langsung ditulis saja ya, karena saya metode pengumpulannya langsung tulis link saja di situ. Dikasih keterangan ini kelompok berapa, temanya apa, kemudian link videonya apa, link projectnya dituliskan.
Kemudian yang paling penting juga kemarin juga sudah oke ya, banyak yang menampilkan wajah saat presentasi. Mungkin hanya satu dua yang mungkin malu-malu atau ada kendala teknis, misalkan laptopnya bermasalah atau apapun ya. Nah, itu untuk resume dari penjelasan UASnya. Kita ke diskusi dan tanya jawab ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Pak, mau bertanya Pak. Ya, ini siapa nih? Muhammad Fatani Ya, Rasis. Mau ya bertanya, dia. kalau pembuatan kelompoknya berbeda kelas gimana ya Pak? Boleh atau tidak Pak? Oh, ini ada 4511 dan 4512 ya. Iya. Ya, silakan boleh. Saya perbolehkan. Oh iya Pak. Kalau Makasih mau Pak. lintas kelas boleh, karena kan ngupload di Kulinonya masih satu kelas gabungan itu, nggak masalah. Yang penting nanti dikasih keterangan ya Mas ya, di belakang Ya. NIM-nya, misalkan NIM nama, kemudian di belakang kasih keterangan. Kalau khusus untuk kelas yang kelompoknya gabung, kasih keterangan kelompok kelasnya berapa ya. Ya Pak, makasih Pak. Ya, boleh ya. Itu kebijakan saya, boleh. Silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin mengenai ya lokasinya statis saja boleh. Minimal statis itu boleh. Ya, Mas Akbar. Ya, untuk lokasi LBS-nya statis, misalkan pakai longitude, latitude. Nah, itu minimalnya ya. Tapi kalau mau dikembangkan lagi juga boleh. Silakan. Itu sudah dapat nilai 10 poin tadi LBS. Kalau misalkan statis bisa longitude, latitude tadi. Ya, ada lagi pertanyaan? Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, siapa ini, Mas? Saya Fajar Widiaryanto, Pak. Ya, gimana? Mau tanya, itu kan Pak, kalau di card view itu kan, kalau misalnya jual beli barang gitu ya, itu kalau misalnya card view barangnya diklik muncul deskripsi, itu tiap deskripsinya kan munculnya beda-beda, Pak. Itu dihitung satu halaman apa gimana, Pak? Kan, Ya, ya betul. Asal deskripsinya beda, saya hitung satu halaman. oh ya, Pak. Makasih, Pak. Ya, nanti kuncinya ketika presentasi kalian ini ya apa namanya ketika presentasi disebutkan ini satu halaman atau dikasih diedit video itu kan bisa ya tambah misalkan ini halaman satu, halaman dua. Jadi saya bisa ngitung juga ya, misalkan ada minimalnya berapa. Gitu ya Mas ya. Ya, itu juga saya hitung satu halaman karena berbeda. Tapi kalau halamannya sama ya, ya saya hitung satu gitu. Oke, silakan ada lagi. Oh ya, Pak. Tambah satu lagi, Pak. Mau tanya, Pak. Itu videonya kalau diupload di YouTube masing-masing kan nanti bisa kena copyright, Pak. Kok copyright? Siapa yang mau ini? Kan 3 videonya kan sama, Pak, itu. Enggak, yang upload satu aja. Oh, nggak diupload di YouTube masing-masing, Pak. Enggak, satu aja perwakilan kan tadi sudah saya sebutkan perwakilan saja satu. Ya udah, Pak. Makasih, Pak. Heeh. Enggak kena copyright kalau sesama teman masa mau tega strike video kan enggak mungkin. Ya, gitu. Yang lain ada pertanyaan lagi? Ini UASnya sudah dimulai dari sekarang, bisa dicicil dari sekarang sampai hari Kamis tanggal 21. Kenapa saya kasih Kamis? Karena Jumat biar saya bisa koreksi. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, tugas kuliahnya pasti akan saya koreksi setelah ini ya, karena masih ngantri, saya masih koreksi SKT dan RPLL ya. Yang teori dulu yang saya koreksi. Nah, ini pasti akan saya cek satu-satu nanti tugasnya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini saya tampilkan juga untuk di Kulino ya, sudah ada penjelasannya. Saya tampilkan juga. Hmm,
Udah muncul belum ya? Ujian akhir semester. Udah, Pak. Nah, ini nanti kalian bisa buka di Kulino untuk contoh video presentasinya. Kalian klik saja nanti seperti biasa. Kemudian ini di sini jangan bingung ya, di sini ada tertulis kok UTS ini belum saya edit ya. Ini Rabu 20 Januari ini sesuai jadwal, memang jadwal dari TU seperti ini, tapi kalau waktu pengerjaannya memang dari sekarang sampai 21 Januari ya. Di sini sudah ada deskripsinya. Nah, ini projectnya ini sudah ada. Pokoknya dibaca satu persatu, kemudian nanti kalau belum jelas boleh ditanyakan. Ini kriterianya juga saya sudah tulis di sini. Instruksi pengumpulannya juga sudah ada. Untuk nomor kelompok silakan nanti ada yang posting di grup WA ya. Perwakilan kelompok saja silakan posting. Ya bisa mulai dari sekarang kalau sudah berdiskusi, mungkin nanti sore atau nanti malam bisa langsung posting di grup. Otomatis yang posting pertama itu kelompok 1 ya. Kemudian langsung saja digabung. Ini kan ada 2 kelas, 4511, 4512. Nanti kelompoknya biar saya yang ngedit, belakangnya dikasih ini ya, keterangan ya. Misalkan kode kelas, di depannya pakai kode kelas. Untuk apa namanya, untuk tulis di grup WA itu kode kelas 4511, kemudian underscore kelompok 1, underscore misalkan UAS PPB, lalu nanti topiknya, kemudian NIM dan nama kelompoknya. Ya, jadi kita fleksibel aja, nggak usah dibuat ribet. Nanti kalau ada kurang-kurang ya kita perbaiki, itu saja. Nah, ini deskripsi di Kulino ini sudah saya jelaskan tadi di ya sebelumnya penjelasannya. Ini untuk contoh presentasinya, bisa kalian lihat di sini tadi di Kulino juga sudah ada. Ini aplikasi Android juga sama ya. Yang mungkin ada yang kenal dengan orang-orangnya. Nah, ini aplikasinya. Jadi mereka pakai Google Meet juga, lebih mudah aja sih. Gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan untuk UAS-nya? Ada nggak? Penilaiannya kalau bisa kalian mengerjakan sesuai kriteria yang saya berikan. Kalau minimal misalkan ada satu kriteria yang tidak kalian kerjakan ya tidak masalah gitu. Saya menilai berdasarkan kriteria yang diberikan. Di situ ada nilai maksimalnya seperti itu. Ya, jadi nggak usah dipaksa harus dikerjakan semua. Yang penting misalkan, wah saya hanya ngincer nilai 85. Nah, berarti nanti hitung aja poin mana yang mau kalian ambil. Itu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada nggak? Belum sih Pak kayaknya. Ya. Ya, kalau belum ada nanti sambil jalan silakan kalian bertanya di misal di grup WA boleh ya. Kemudian satu lagi jangan lupa absen di Kulino sekarang ya. Untuk pertemuan 14. Nah, itu penting karena kalau UAS itu biasanya minimal 75%. Nah, kalau ada kendala misalkan absen Pak, saya bisa nggak ikut UAS tapi absen saya kurang. Nah, nanti kalau kurang bisa minta atau membuat surat permohonan kirim ke saya ke WA, tapi di Japri aja nggak usah di grup. Gitu ya. Kalau ada masalah kurang absen, jadi absen bagi saya nggak masalah karena ini case-nya beda. Saya akan mengizinkan semua untuk ikut ujian, walaupun absennya kurang. Ya, itu ya. Tapi itu kalau kurang buat surat permohonan ya, nggak bisa langsung ini. Biar nilainya bisa saya input juga. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada ya sudah, berarti pertemuan kita ya cukup seperti ini aja. Gitu. Silakan, saya tunggu 1 menit. Ya, 1 menit. Silakan kalian absen di Kulino.
di Sambi boleh ya, sambil absen di Kulino. Ini nggak akan saya absen panggil satu-satu, ini karena pesertanya sudah 60 lebih. Sudah 60. Ya. Tadi ada juga yang izin tidak bisa ikut, ya tidak masalah. Oke. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, Kulino deadline-nya tahun 2020. Deadline-nya, oh iya. Ya, nanti saya edit. Ya, jeli banget ya. Berarti ini belum saya edit yang ini sebagian. Oh iya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, nanti bisa kalau ada pertanyaan tapi malu, bisa WA Japri saja ya. Oke, saya cukupkan pertemuan untuk kuliah pertemuan 14 pemrograman mobile. Saya minta maaf kurang lebihnya selama 1 semester ini jika ada yang kurang berkenan atau misalkan tersinggung atau kurang lebihnya ya saya minta maaf ya. Semoga bisa dimaafkan untuk perkuliahan 1 semester ini ya. Kita nanti tinggal ikut ujian saja. Oke, mungkin ada unek-unek yang mau disampaikan mengenai perkuliahan kita selama 1 semester. Boleh disampaikan. Kalau malu bisa tulis di atau japri saya atau nanti bisa ngisi kuesioner ya di si Adin. Silakan ditulis saja sejujurnya. Saya akan menerima masukan dan saran untuk perbaikan ke depannya ya. Permisi, Pak. Mau Oh iya, tanya, ini siapa ini? Hanif, Pak. Oh ya, gimana Mas Eh, Hanif? Kalau misalkan kemarin kan kita, kalau saya, Pak, kayak mau ngerjain tugas tuh memang bener-bener ngikutin apa yang dilakuin, yang diketik sama Pak Egy ya, Ya, dari video pertama sampai sekarang. Terus gini, Pak, kalau misal kita pengen kayak lebih ngedalamin lagi, kayak pengen lebih latihan lagi, kayak kita tuh nulis ini biar lebih paham kok harus nulis ini kenapa, nulis itu kenapa, ngetik ini kenapa gitu, Pak. Itu ada nggak sih saran referensi buat belajar web lebih lagi, Pak? webnya ya. Kalau seperti di web itu kan ada Witri School ya. Nah di Android juga ada Android developer punyanya Google itu malah lengkap sekali. Developer.android.com itu sudah lengkap sekali. Nah ini saya tampilkan coba ya. Sebenarnya kalau kalian belajar dari sini ya sudah cukup banget gitu, sudah cukup expert nanti. Nah ini belajar Android dalam 11 pekan ini ada. Bahkan lengkap sekali di sini. Sudah ada panduannya, sudah ada contoh kodenya, menguji aplikasi dan lain sebagainya. Nah ini lengkap banget di sini ya, pakai Android Studio juga tuh. Nah di sini ya nanti belajar lebih lanjut di developer.android.com. Kalian bisa belajar lebih lanjut. Kalau di Witri School ya mungkin ada untuk web ya. Nah untuk Android di sini ini punyanya Google ya, sudah lengkap developer Android. Itu ya Mas tadi. Mas Hanif, Pak. Ya Mas Hanif gitu ya Mas ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, ada lagi? Ya masih malu-malu semua ya. Ini videonya juga nggak dinyalain. Mungkin belum mandi atau mukanya belum dandan ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan atau apapun lagi, diskusi lagi, nanti bisa dilanjutkan di grup kalau ada pertanyaan atau bisa japri ya. Saya minta maaf kurang lebihnya untuk selama 1 semester ini ya. Semoga nanti bisa bertemu lagi tapi di mata kuliah yang berbeda. Jangan sampai bertemu di mata kuliah yang sama ya. Berarti otomatis kan dalam tanda kutip mulang ya. Ya.
Saya berharap bisa ketemu lagi. Semoga bisa bermanfaat ilmunya. Ya kurang lebihnya saya minta maaf. Sudah cukup ya pertemuan kita. Pertemuan 14 nanti disambung lagi di ujian akhir semester di minggu depan ya. Oke, begitu saya cukupkan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh.